Shalom Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama melakukan ibadah Minggu Palmarum. Oleh sebab itu, warga jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Kita boleh bertemu kembali pada kesempatan ini dan kita akan masuk di dalam ibadah Minggu. Kita bersama mengambil saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tiada berkesudahan atas umat kepunyaannya. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara dan saudariku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam surat Filipi pada pasal 1 ayatnya yang ke-29 dan 30. Saya akan membacakan untuk penjeringan semuanya yang demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Baik, mari kita akan sambut dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 3. Dan kita akan pujikan pada baitnya yang ke-1 serta baitnya yang ke-2. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerap. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih. Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satu hati, kita mengaku di hadapan Allah akan segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita bersama mengambil saat teduh untuk berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan hari Minggu, hari kemenangan Tuhan ini, kami datang kepadamu dan mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang tiada henti
yang boleh kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami hari demi hari. Bapa di dalam surga, saat ini kami mengaku di hadapan-Mu, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, sebab sepanjang perjalanan kehidupan kami sepekan, tak akan pernah luput dari kesalahan dan dosa. Dosa dan kesalahan kami tiada pernah tersembunyi bagi-Mu. Dosa kami kepada sesama kami, lebih dosa kami kepada Tuhan. Ya Allahku, ya Bapakku, Engkau mengetahui segenap keberadaan kami, segala situasi dan kondisi kami. Ajarkan kami terus merendahkan diri, dan ajarkan kami juga tidak hanya memohon ampun kepada-Mu ya Bapa, namun kami juga belajar mengampuni atas orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Bapakku. Inilah seruan doa, pengharapan, permohonan yang boleh kami naikkan kepada-Mu saat ini. Semua kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat, saya undang untuk bersama-sama berdiri. Mari kita bersama-sama mendengarkan akan berita anugerah dari Tuhan. Surat Kolose pada pasal 1 ayat 13 dan ke-14 yang demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 21 ayat pertama sampai dengan 11. Namun sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa kami yang maha mulia, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang maha kudus. Kami mengucap syukur atas segala pernyataan Tuhan pada kehidupan kami hingga saat ini, sehingga kami masih dapat membangun ibadah di rumah kami masing-masing. Penuhi hati kami Tuhan, pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk menerima berkat firman-Mu pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Biarlah melalui firman yang akan disampaikan menjadi berkat kekuatan iman dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting
dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan akan pewartaan sabda dan kita akan mengumuli firman Tuhan. Dan di Minggu Palmarum saat ini saya memberikan judul untuk firman hari ini, ada uang Yesus sayang, tidak ada uang Yesus titik-titik. Nah, silakan Bapak Ibu menerjemahkan sendiri. Nah, kalau ada orang berpikiran kayak begitu gimana? Itu namanya sakarepe dhewe gitu. Maunya gitu. Nah, ada sesuatu yang enak, Yesusku luar biasa. Nah, tapi kalau ada sesuatu yang tidak enak, mbok sudah kemarahannya pada Tuhan Yesus begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya dinamika dalam kehidupan ini adalah sebuah kewajaran kalau ada situasi-situasi hari ini kita enak, rezekinya banyak, lalu besok situasinya tidak enak dan kita agak seret dalam mencari rezeki. Hari ini kita sehat, kita nyaman, kita sukacita, tetapi pada situasi yang berbeda tiba-tiba kita sakit. Hari ini kita rukun, pada hari yang lain tiba-tiba kita bertengkar dengan keluarga kita. Apalagi zaman sekarang, situasi sekarang ini, dalam situasi social distancing, banyak terjadi anggota keluarga itu ya bisa jadi berantem. Kenapa? Karena jenuh di rumah, karena merasa tidak nyaman di rumah. Karena kita harus selalu terisolir, seakan-akan pergi ke sana takut, pergi ke sana takut. Kalau kita nggak hati-hati gimana? Kita di rumah bingung, tidak di rumah juga bingung, serba salah. Makanya harus hati-hati dalam situasi social distancing ini. Nah, mari kita akan menggumuli apa yang sesungguhnya kita baca pada saat ini. Kita melihat perilaku salah seorang, kalau saya mengatakan bukan salah seorang ya, perilaku orang banyak yang ada di Yerusalem. Peristiwa Minggu Palmarum ini kan peristiwanya Yesus datang ke Yerusalem kan. Peristiwa di mana 1 minggu sebelum Yesus akan mengalami masa-masa sengsara itu. Apa yang terjadi di Yerusalem? Wow, luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Yesus datang. Ya, dan di situ Yesus dengan menaiki apa Bapak Ibu? Ya, keledai, ya. Bukan naik becak. Kalau memang zaman dulu kan ya enggak ada becak, ya. Naik keledai. Dan ketika Yesus naik keledai, keledainya pun juga hasil kebaikan seseorang gitu. Dan semuanya oke gitu. Untuk Yesus saat itu semuanya oke. Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem dan orang-orang yang melihat Yesus berada dalam perjalanan masuk ke Yerusalem itu, semua mengeluh-elukan. Semua membawa daun palem, bukan pohon palem loh ya, kegedean. Semua membawa daun palem, semua mengeluh-elukan, semua berkata Hosana, Hosana. Wih, dan Yesus menjadi seseorang yang tiba-tiba viral begitu ya. Tiba-tiba
disegani, tiba-tiba dihormati, tiba-tiba menjadi pribadi yang dikagumi oleh banyak orang. Bahkan jubah-jubahnya orang-orang itu ya ditaruh dan ditata di tanah di mana Yesus mau lewat. Mereka rela memberikan segala sesuatunya. Mereka rela memberikan jiwa raganya. Mereka rela karena mereka antusias melihat Yesus. Ibu dan Bapak, kisah di Minggu Palmarum itu sesungguhnya adalah kisah tentang kesengsaraan. Pohon palem untuk mengingatkan bahwa masa sengsara Yesus sudah dekat. Sekali lagi, masa sengsara Yesus sudah dekat. Orang banyak euforia. Orang banyak begitu berbondong-bondong memberikan respon yang terbaik bagi Tuhan. Tapi mereka tidak sadar bahwa Yesus bukan raja di raja yang ingin ditempatkan pada sebuah istana tertentu. Bukan, tidak. Itu bukan dari rencana besar Bapaknya. Yesus melalui peristiwa Minggu Palmarum saat dia masuk ke Yerusalem, itu adalah menandai bahwa ia harus menderita. Dia harus sengsara, dan penderitaan dan kesengsaraan itu harus digenapi. Tidak bisa tidak. Bisa saja loh Yesus dalam situasi itu dia terjebak pada euforia karena orang banyak mengaguminya, orang banyak berbondong-bondong menyambutnya, orang banyak merespon dengan nada yang begitu antusias. Bayangkan, Hosana, bayangkan, Hosana, bayangkan. Kalau itu dalam nyanyian coba, dalam nyanyian ya, kita tanpa musik ya, dalam nyanyian coba. Kalau Bapak Ibu ingat lagunya ini, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Kira-kira lagu itu dinyanyikan dengan nada gimana? Pelan? Ya nggak mungkin lah. Wong itu kegembiraan, itu pengharapan, itu sukacita. Nggak mungkin kalau panjenengan menyanyikannya, Hosana ku memuji Tuhan. Tidaklah, ya. Pujian Hosana adalah pujian kebanggaan, kesukacitaan. Tapi jangan lupa bahwa di balik peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem itu, Yesus akan mengalami masa sengsara. Sehingga melihat Yesus jangan hanya di dalam rangkai euforia melihat kelebihan-kelebihan dia. Menyambutnya dengan antusiasme, hanya segera antusiasme. Melupakan bahwa di balik Yesus yang punya kuasa, di balik Yesus yang sanggup menyatakan mujizat-mujizat besar, di balik Yesus yang mampu menunjukkan pengajaran-pengajarannya yang dahsyat. Ingat, ada sisi lain, grand design ilahi adalah memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus itu untuk menjadi penebusan bagi banyak orang. Ini harus disadari betul. Kalau kita menjadi orang percaya tidak menyadari bahwa ada grand design ilahi, Yesus bukan sekedar dengan segala kehebatannya, tetapi dia akan berada pada titik yang terendah, akan berada pada titik yang terlemah, dan dia harus mengalami penganiayaan, kesengsaraan. Bagi saya dan panjenengan, mari kita jadikan ini sebagai satu pelajaran. Mari kita euforia derek Gusti, monggo, sah-sah saja. Euforia derek Gusti, monggo, kita begitu antusiasme bahwa Yesus luar biasa, Yesus luar biasa. Ya, tetapi mari kita ingat bahwa dikala kita menghadapi situasi yang luar biasa, Yesusku luar biasa. Betul? Betul. Ya. Tapi dikala kita menghadapi situasi yang biasa-biasa saja, mungkinkah kita masih mampu mengatakan bahwa Yesusku luar biasa? Mungkin.
Nah, ini pertanyaan bagi kita. Mungkinkah pada situasi sekarang ini panjenengan akan tetap mengatakan Yesusku luar biasa? Mungkin. Bisa jadi kita tidak akan ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena semuanya serba sulit, bayangkan. Kita mengalami social distancing. Kita di dalam masa prapaskah ini tidak boleh ke gereja. Tidak bisa kumpul-kumpul. Kita tidak punya momen untuk guyonan bareng. Kita senantiasa menjaga jarak. Kita tidak lagi boleh bersalaman karena ini himbauan berkaitan dengan COVID-19. Semuanya ini berdampak. Coba. Semuanya ini berdampak. Kalau semuanya ini berdampak, pertanyaannya adalah, masih sangguplah kita mengatakan bahwa Yesus itu luar biasa? Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara tadi memiliki keyakinan bahwa di tengah situasi yang biasa, bahkan di tengah situasi yang teramat sangat membuat kita menderita, dan kita masih mampu mengatakan bahwa Yesus itu luar biasa, itu berarti panjenengan adalah pribadi yang luar biasa. Kenapa? Karena melihat Kristus tidak sekedar hanya dikala Anda bahagia, tidak hanya dikala Anda sukacita, tetapi Anda senantiasa melihat Yesus di dalam segala situasi dan kondisi. Jangan berkata sekarang ada Yesus, keadaanku baik, kita memujinya Hosana, Hosana. Begitu keadaan tidak nyaman, hus, sana, hus, sana. Itu kan sama artinya dengan kita ngusaha, menyuruh pergi ayam kan, hus, sana. Gak bisa. Kalau kita yakin bahwa Hosana adalah pujian yang dikumandangkan untuk menyambut Raja di atas segala raja, yaitu Yesus, maka mari tetap kita memiliki keyakinan diri bahwa sesungguhnya Yesus diizinkan oleh Bapaknya mengalami sengsara, tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Serius, untuk kebaikan saya dan saudara, untuk kebaikan kita. Bukan sekedar dia harus sengsara, bukan sekedar dia harus menderita, bukan. Tetapi untuk kebaikan kita. Untuk memuliakan kita. Loh, bayangkan loh, kita dimuliakan oleh Allah. Ya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kalau orang-orang tadi pada berbondong-bondong di Yerusalem menyambut Tuhan Yesus pada peristiwa Minggu Palmarum, ya walaupun kita tidak bisa ke Yerusalem, tapi paling tidak ayolah kita menyanyi satu tembang ini ajalah. Oh Yerusalem, gitulah paling enggak. Kalau Bapak Ibu menyanyi di rumah, Bapak ikut menyanyi, mengingatkan kita ajalah bahwa kita memang tidak menyambut dengan euforia Yesus. Tetapi kita tetap bersyukur bahwa Yesus adalah pribadi yang layak. Terus kita hormati, terus kita muliakan. Oh Yerusalem, kita nyanyikan bersama. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sekali lagi, oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Luar
biasanya kalau kita berjumpa Yesus di Yerusalem, betapa bahagianya kita. Memang Yerusalem di sana di Israel, tetapi kita bisa menikmati kehadiran Yesus tidak harus pergi ke sana. Di sini, di tempat Bapak Ibu duduk, di tempat Bapak Ibu bersekutu, Yesus datang karena memang Dia maha hadir. Sehingga menikmati kehadiran Yesus itu, ya mari jangan hanya euforia dikala Anda suka dan mengalami sukacita yang besar, tetapi di dalam segala situasi dan kondisi tetaplah punya keyakinan. Ada uang Yesus sayang, ndak ada uang Yesus, ya sayang dong, ya sayang dong. Jangan sampai ada uang Yesus sayang, ndak ada uang Yesusku tendang. Ini kebiasaan orang kurang ajar ini. Oh, ndak ada uang Yesusku tendang, nggak bisa. Dia bisa menjadi harapan dan pengharapan kita selama-lamanya, bahkan sampai akhir nanti, sampai kita berjumpa dengan Dia di surga. Selamat menikmati Minggu Palmarum dan tetap semangat derek Gusti, Bapak Ibu dan Saudara. Jangan berhenti untuk terus bersemangat. Sekali lagi saya mengingatkan kita semuanya, situasi saat ini memang sulit, memang. Tetapi kalau pegangan kita tetap, ya, tidak kayak orang-orangnya dari Yerusalem tadi, tidak. Tetapi pegangan kita tetap. Ada uang, apa Bapak Ibu? Yesus sayang. Tidak ada uang, Yesus, ya tetap sayang. Nah kalau itu, panjenengan punya komitmen kayak begitu, kita akan bisa melewati situasi sulit sekarang ini. Amin. Gusti berkahi panjenengan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama-sama sambut firman Tuhan ini dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 460. Kita pujikan pada baitnya yang ke-1 dan ke-2. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya melewatiku lama. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh salah satu anggota majelis. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbaharui iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku, mari kita datang dan merendahkan diri di hadapan Allah. Kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita berseru-seru kepada Allah. Kita berdoa untuk kehidupan kita. Kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa juga untuk negeri kita yang tercinta, yang sedang dilanda situasi yang sulit karena COVID-19. Saudara, mari kita satu hati dan kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada kesempatan ini Tuhan izinkan kami bersama-sama boleh mendengarkan, menghayati dan merasakan akan sapaan Tuhan melalui firman yang saat ini boleh memberkati kami semuanya. Ajarkan kami senantiasa menaikkan dan mengumandangkan hosana bagi Allah. Kami tetap setia di dalam segala situasi kami, dalam segala kondisi kami, dalam suka dan dalam duka kami, dalam kemudahan dan dalam kesulitan kami, dan kami tetap bersandar kepada Yesus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui minggu-minggu sengsara ini, dan kami sudah memasuki Minggu Palmarum, mengingatkan kami bahwa kesengsaraan Kristus menjadi teladan bagi kami untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi hidup. Tantangan memang tidak pernah berhenti, hambatan selalu akan kami jumpai, rintangan akan selalu ada bagi kami. Tetapi ketika kami percaya dan bersandar kepada Yesus, maka kami yakin kami akan beroleh kekuatan, kami akan beroleh kedamaian, kami akan beroleh ketenangan, dan kami akan beroleh keberanian untuk menapaki masa depan. Bapa, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi ini. Berkati akan segala aktivitas kami yang masih terbatas oleh karena himbauan pemerintah berkaitan dengan social distancing. Berkati setiap kami untuk setia di dalam menjaga situasi yang sulit ini Tuhan, dengan memutus mata rantai sebaran dari COVID-19, sehingga kami benar-benar Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang, supaya perjalanan kehidupan kami selalu menjadi berkat dimanapun kami berada, dan kami terus belajar bersyukur dalam segala situasi dan kondisi kami. Berkati pemerintah kami, Presiden Joko Widodo bersama staf dan pihak-pihak yang terkait yang sedang berjuang untuk dapat menyelesaikan sebaran virus corona ini Tuhan. Tolonglah Bapa, ketika pejuang-pejuang kami yang ada di depan, para dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis, mereka sudah mempersembahkan hidup mereka yang benar-benar berada di garis depan. Tolonglah mereka dan mampukan mereka untuk memberikan dirinya dengan yakin, dengan percaya, dan mereka benar-benar Tuhan pakai. Engkau yang memberkati para pejuang-pejuang kami, demikian juga keluarganya, demikian juga para pasien yang saat ini sedang diperjuangkan oleh pihak para medis untuk kesembuhannya dimanapun berada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau pada saat ini Tuhan, kami juga tidak akan tetap di sini. Ada banyak hal yang harus kami selesaikan. Kami memohon penyertaan-Mu, kami mohon bimbingan-Mu, supaya setiap kami
baik yang melakukan kegiatan kami di luar rumah, kami selalu akan berhati-hati dan memohon perlindungan-Mu Tuhan. Dan ketika kami mengerjakan segala sesuatu di dalam rumah, Tuhan selalu memberkati kami. Juga ketika situasi social distancing menjadikan banyak orang mengalami sensitivitas, pertengkaran di tengah keluarga, konflik yang terjadi bermacam-macam karena mereka menjadi mudah marah, bosan, dan berbagai macam situasi sulit. Engkau memberkati mereka Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati gereja-gereja yang telah turut mengambil bagian di dalam situasi sulit ini. Sebentar kami akan undur, sertai kami, dan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami di hari Minggu ini. Inilah seruan doa kami, pengharapan permohonan kami Bapa. Semua kami naikkan di dalam tangan pengasihan-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami, seperti yang kami pujikan saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama siapkan hati. Bapak Ibu yang akan mempersembahkan syukur pada saat ini dan akan dipandu oleh salah satu anggota majelis. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di Minggu Palmarum hari ini mari kita bersama-sama mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kita siapkan hari ini. Firman Tuhan untuk mendasari persembahan kita hari ini diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2 sampai kita selesainya mengumpulkan persembahan. Gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umat-Nya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepada
kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, pada ibadah hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan persembahan kami, sehingga menjadi dupa-dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang boleh ambil bagian untuk mengelola persembahan ini. Kiranya juga Tuhan berkati dan ajarkan kami ya Tuhan untuk mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu. Demikian ya Tuhan, seru doa persembahan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita telah mengakhiri ibadah saat ini. Dan Bapak Ibu saya undang untuk bersama-sama berdiri. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat nomor 408. Dan kita akan pujikan pada baitnya yang ke-1. Di jalan ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia paduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita Undurlah dengan penuh damai sejahtera. Percayalah bahwa kasih Tuhan selalu besertamu. Yesus yang disambut oleh orang-orang di Yerusalem adalah Yesus yang sama yang akan selalu tinggal di dalam hati saudara dan saya. Undurlah dan terimalah berkat melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kasih-Nya melampaui segala akal pikiran manusia, senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara, dan diberkati hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama mengakhiri dengan kita memuji dari Kidung nomor 474. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Baik, usai sudah ibadah kita dan tetap semangat. Gusti berkahi panjenengan. Selamat hari Minggu. Matur nuwun.